Bagaimana kemudian menyemangati mitra supaya mau merekrut. Prinsip dasar bisnis, kalau pendekatannya dari bisnis pasti butuh berkembang. Ini kalau pendekatan bisnis butuh berkembang. Dan sekali lagi, saya ulang kembali, yang membuat bisnis berkembang itu adalah rekrutmen. Sebutkan nama bisnisnya, apa saja kata kuncinya ngerekrut. Mau bisnis minyak, mau bisnis rumah, mau bisnis kue, mau bisnis properti, kata kuncinya adalah rekrutmen. Baik merekrut partner, merekrut mitra, merekrut customer, merekrut supplier, kata kuncinya adalah rekrutmen. Tanpa merekrut, bisnis tidak berkembang. Tapi bedanya kalau di dagang, bisnis itu tidak cuma merekrut, dia melakukan proses namanya duplikasi. Duplikasi ini adalah bagian dari kerja-kerja by system, sehingga bisnis ini semakin berkembang by system. Jadi kalau dagang dia merekrut saja, tapi kalau bisnis dia rekrut, diduplikasi cara kerjanya. Nah, kalau motivasi lain di luar bisnis, bagaimana supaya orang mau merekrut? Semangatnya karena syiar tadi, nilai-nilai kebaikan. Nilai syiar. Bahkan salah satu yang menarik nih, Bapak dan Ibu sekalian, ada 5 hal yang membuat orang mau bergerak. Ya. Nah, ini hal yang memang sering ditanya. Apa sih yang membuat orang mau bergerak? Banyak mitra saya nggak mau bergerak. 5 hal yang membuat orang mau bergerak. Membuat orang mau bergerak. Dan ini kerja-kerja kita tiap hari yang harus kita lakukan. Apa yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian? Yang pertama itu adalah motivasi. Yang pertama adalah motivasi. Karena orang termotivasi, terus bersemangat, maka dia menjadi bergerak. Maka tugas Bapak Ibu sekalian adalah motivasi dia, kasih semangat sama dia. Tapi cara supaya kita memotivasi orang, kita sendiri harus termotivasi. Dan bagaimana kalau saya lagi nggak semangat? Ya motivasi aja, karena ketika kita memotivasi orang lain, diri kita ikut jadi semangat. Jadi motivasi membuat orang mau bergerak. Yang kedua adalah inspirasi, bangun inspirasi. Inspirasi ini adalah modeling gitu ya. Kalau motivasi ini transfer energi positif. Ya, transfer energi positif. Kalau inspirasi ini modeling, keteladanan. Kita membangun keteladanan, dan inspirator terbaik mitra kita adalah diri kita sendiri. Karena kita terus gerak, kita terus gesit, maka kita menjadi inspirasi bagi mitra kita. Wah, dia aja mau gesit. Yang kedua, inspirasi TikTok. Inspirasi TikTok itu misalkan dia profilnya guru, ceritain profil leader yang dari guru gitu. Bagaimana from minus to hero. Dia profilnya buruh pabrik, ceritain leader HNI yang dari buruh pabrik. Dia profilnya tukang pedagang biasa, ceritain. Itu namanya inspirasi TikTok. Tapi inspirasi pertama adalah diri kita sendiri. Mau kita terus bergerak. Yang ketiga yang membuat orang terus bergerak itu adalah edukasi. Kalau inspirasi dan motivasi dibangunnya dari otak kanan dan spirit energinya. Tapi edukasi yang dibangun adalah akal sehatnya gitu. Akal sehatnya masuk dalam nalarnya. Inilah kurang lebih 3 dari 5 hal yang harus diulang-ulang. Maka Bapak dan Ibu mudah-mudahan dengan demikian mitra kita jadi bergerak. Bagaimana kalau belum bergerak? Ya tiap orang punya waktunya. Berarti skip, cari yang baru. Kemudian tadi pertanyaannya adalah apa yang anti MLM, Pak? Oh, anti MLM. Nah, jelaskan ini gimana? Ini sebetulnya ada materinya di buku TMB ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa buka di materi buku TMB tentang handling komplain. Babnya lengkap sekali dari mulai anti MLM karena syariah dan tidak syariah sampai memang alergi berat. Saya kasih contohnya. MLM ada 2 ya. Secara penyikapan. Yang pertama suka, yang kedua tidak suka. Gitu, tidak suka. Yang suka itu, yang suka kita nggak usah bahas lah ya. Yang tidak suka itu berarti biasanya dia pertama trauma. Suka trauma. Kenapa nggak suka? Karena trauma. Pernah ikut MLM dan trauma. Dia nggak suka. Yang kedua dia nggak suka karena apa? Karena kila wakola, katanya. Kenapa nggak suka? Ya katanya kan MLM begitu, gitu. Katanya, gitu satu. Cuma 2 itu aja, nggak suka. Satu trauma, dia pernah ikut trauma. Yang kedua nggak suka. Bagaimana cara menanganinya? Ini MLM ya? Nah, prinsip pertama adalah Bapak Ibu harus bangga jadi pebisnis MLM. Bukan pemain. Kamu lagi main MLM. Saya nggak main-main. Saya bisnis serius. Gitu. Kalau pemain MLM tuh main di sini. Setahun di sini, 2 tahun di sini. Jadi kalau ditanya, ini MLM ya? Jawabannya, iya Bu, ini MLM Bu. Ini MLM syariah, bisnisnya bagus banget. Karena konsepnya MLM, maka dia bisa memberdayakan banyak orang. Dan ini produk Tibun Taboy. Gitu, ceritain dengan lengkap. Jangan, ini MLM ya?
Iya Bu, udah kalah duluan gitu ya. Jadi kita kata, ini MLM ya? Iya Bu, ini MLM Bu. Wah ini keren banget. Ini MLM syariah Bu, milik Muslim, asli Indonesia. Produknya produk kesehatan, saya pakai sehari-hari. Dan karena konsepnya MLM, maka dia bisa memberdayakan banyak orang. Kalau Ibu mau, Ibu bisa jadi juga pebisnisnya. Gitu. Pak Firly ngomongnya cepat banget. Saya hampir 20 tahun ngomong kayak begini Bu. Ya jam terbang lah kata kuncinya. Jadi kalau orang trauma gimana? Tapi kalau MLM pokoknya saya nggak suka, kira-kira gitu. Pokoknya kalau MLM nggak suka, dia bilang. Pokoknya mau bilang gimana, asal MLM saya nggak suka. Respon kita, ini ada tekniknya, ini pelajarannya mahal Pak. Wah, mahal banget. Aduh. Itu yang pertama, ulangi katanya. Oh ibu nggak suka, gitu. Saya pokoknya nggak suka. Oh ibu nggak suka MLM? Iya saya nggak suka. Ibu nggak suka MLM? Iya. Kalau saya jujur nih, aslinya saya benci dengan MLM. Aslinya. Jadi satu-satunya MLM pertama sekali dan selamanya saya ikuti hari ini hanya HNI. Insya Allah, bismillah. Tapi prinsipnya saya nggak suka MLM. Maka ketika bilang, oh saya nggak suka, oh ibu nggak suka MLM, sama dong gitu. Prinsip pertama, tadi konsepnya kongruen, mencari persamaan. Yang teknik kedua kita bisa lakukan, saya nggak suka MLM. Oh ibu nggak suka MLM, kenapa? Ibu nggak suka. Ibu pernah ikut MLM? Ibu pernah ikut? Pengalaman saya dari hampir 100 orang, paling cuma 10% yang mengatakan pernah. Selebihnya katanya. Katanya ya. Ya, selebihnya katanya. Oh, saya pernah ikut MLM. Oh, terus gimana Bu ikut MLM-nya? Wah, saya udah ikut MLM sama dia dan wah, saya rugi berat. Duit banyak keluar, produk numpuk, nggak bisa dijual. Tugas teman-teman sekalian ketika mendengar keluhan itu adalah dengarkan dengan baik, simak dengan penuh seksama, dan cuman mengulangi kata kalimat, oh gitu Bu. Oh, setiap dia ngomong pokoknya MLM itu yang kerja di atas, cuma yang enak yang di atas, yang di bawah itu. Jawabannya gimana? Oh gitu Bu. Jangan dibantah. Oh gitu Bu. Ya. Bahkan kalau perlu Bapak Ibu bilang ini, saya kebetulan baru pertama kali ikut MLM nih Pak. HNI ini pertama. Alhamdulillah saya ketemu Ibu. Emang gimana Bu MLM gimana Bu? Gitu. Jadi kan dia posisi sebagai guru. Jangan dibantah. Ini MLM kalau MLM saya nggak mau. Oh beda Bu, ini MLM syariah. Wah berantem. Pokoknya saya nggak suka kalau MLM. Jawabannya gimana? Oh ibu nggak suka MLM? Iya. Ibu pernah ikut? Pernah. Oh terus kenapa? Ya saya nggak suka. Pokoknya saya berat banget. Ceritain Bu gimana? Saya baru pertama kali ikut. Nah, dia senang dijadikan referensi. Setelah dia cerita, pokoknya MLM itu jelek, ini jelek. Jawabannya gimana tadi? Oh gitu Bu. Oh gitu Bu. Gitu doang. Sampai selesai ceritanya. Setelah selesai, Bapak Ibu akan menyaksikan dengan hati sendiri, bukan karena udah dilatih begini. Bapak Ibu akan menyaksikan dengan hati nurani bersih bahwa semua yang dia ceritain nggak ada di HNI. Dan Bapak Ibu akan responnya, Alhamdulillah Bu, saya ketemu sama Ibu. Tuh kan, emang jelek kan? Untung saya ketemu Ibu, saya jadi yakin bahwa HNI itu nggak begitu Bu. Semua yang Ibu ceritain tadi nggak ada di HNI. Kira-kira responnya gimana? Kaget ya. Masa sih? Gantian dia nanya. Saya ini udah ratunya MLM. Dari kamu belum lahir saya udah ikut MLM. Ternyata pas kita cerita, oh semua yang ibu ceritain itu gak ada Bu di HNI. Gantian dia yang penasaran. Dia bilang, masa sih? Dan jatuh cintanya orang yang trauma MLM. Trauma MLM berarti dia pernah ikut MLM. Jatuh cintanya pertama dia terhadap HNI adalah pertama gabungnya. Berapa emang gabungnya di HNI? Berapa gabungnya di HNI? 30.000, murah banget. Wah, ya murah banget. Saya udah tahu. Jawabannya kurang tepat tadi. Udah benar nih saudara Mas Indra. Jadi kalau ditanya berapa gabungnya, emang gabungnya di HNI berapa daftarnya? Murah banget Bu. Cuma 10.000 gitu. Itu jatuh cinta pertama orang MLM. Karena nggak pernah ada di dunia persilatan MLM. Daftar 10.000 nggak pernah ada. Cari di muka bumi manapun nggak ketemu gitu. Orang terkekeh kalau dengar 10.000 itu. $1, kurang dari $1. Rp10.000 itu jatuh cinta pertama. Jatuh cinta kedua dia lihat produk. Dia lihat produk harganya murah, jatuh cinta kedua. Itu ketika dia mulai banyak cerita, banyak coba, itu jatuh cinta. Kalau yang kilawakola gimana? Yang katanya lebih rendah dari itu. Oh pokoknya kalau MLM saya nggak mau. Kalau MLM nggak mau. Emang kenapa? Ibu pernah ikut? Nggak pernah sih, gitu. Terus kok ibu bilang nggak mau? Ya kan katanya begitu. Tekniknya sama. Ibu dengar katanya gimana Bu? Saya kebetulan baru ikut juga di MLM. Ya katanya kan yang MLM itu yang di atas yang untung, yang di bawah. Dengerin ceritanya dan jawaban kita cuma apa? Oh gitu. Ya. Diulangi dengan cara yang sama. Nah, bagaimana kalau sisi syariah? Oh MLM kan haram, gitu. MLM kan haram. Jangan dibantah. Jawabannya adalah, ini makanya dibaca buku TP-nya. Jawabannya adalah Bapak Ibu jawab respon dengan sumringah. Respon dengan sumringah. Apa responnya dengan sumringah itu? Bapak Ibu responnya,
MLM haram bu, ingat tadi konsepnya diulang. Pokoknya kalau MLM kan haram, kata ustaz saya MLM haram. Responnya gimana? Diulang. Oh MLM haram bu, iya MLM haram. Masya Allah bu, berarti ibu orang yang tepat ada di HNI. Kira-kira gimana responnya? Bener, ini Bingung kaget, nggak? bingung masih Bingung. kaget ya. Lah dia tadi Kok awalnya bisa ya? bilang, oh MLM kan haram. Lah dia cakap kita udah skakmat. Ternyata kita gimana responnya? Bahagia. Bahagia, betul ya. Ya Allah, ibu bilang MLM haram bu. Iya Betul, MLM. belakang. Masya Allah bu. Ibu berarti orang yang tepat ada di HNI. Iya. Dia pasti bingung gitu kan. Loh, kok jadi yang tepat? Kan saya bilang MLM haram. Iya bu, ibu bilang MLM haram itu tandanya ibu peduli sama yang halal. Dan tanda ibu peduli orang halal, ibu tepat sekali ada di HNI. Itulah kira-kira. Luar biasa ya. Misalnya kasih sertifikat syariah. Iya, betul. Baik, alhamdulillah ya, sangat lugas dan juga ada trip dan tips dari Pak ya. Iya. Tips and trick dari Pak Firly ya untuk bisa menjawab MLM itu haram atau tidak gitu ya. Masya Allah. Saya juga baru Bahagia. tahu, bahagia ya. Iya, Dan jangan- juga harus ekspresif dari Jangan marah. menyampaikan. MLM haram. Kata siapa? Berantem. Baik, terima kasih Pak Firly atas jawabannya nih. Berikutnya nih nggak ini ya nggak